Depan IWP saat ini ada Fortuner yang terbaru, Cak. Ternyata kalau kita lihat aslinya, Cak, waduh Mas, ini kok menggoda celengan ya Kang Mas ya. Kalau di dalam Fortuner itu nggak terasa, feel sumpek tuh nggak terasa, Cak. Feelnya itu luas aja. Dan dari kacamata IWP entah kenapa ini kok juga tenggelam ya rasanya, Cak ya, di belakang kemudi ya. Depan IWP saat ini ada Fortuner yang terbaru, Cak. Kang Mas, ternyata kalau kita lihat aslinya, Cak, waduh Mas, ini kok menggoda celengan ya Kang Mas ya. Jadi yang paling kentara adalah bentuk atau shape dari desainnya yang semakin mengkotak. Dan untuk yang GR Sport ini, ya yang versi GR ini, kalau kita lihat GR ini memang serba hitam, semuanya serba hitam ya. Jadi permainnya black semuanya. Bahkan kalau kita lihat di area sini, Cak, jadi garis yang bagian area headlampnya ini diklir warna black piano, bener-bener kelihatan kayak garang banget gitu ya. Jadi di area headlamp juga kita perhatikan di sini, Cak ya, ini proyektornya ini kalau nyala pasti keren nih ya. Jadi memang sekilas sih kalau kita lihat headlampnya nggak banyak berubah ya dibandingkan dengan sebelumnya, sekilas saja, tapi detailnya itu kayaknya berubah sih kayaknya, Cak. Yang jelas kalau kita lihat tuh yang GR version ini, maka sampai melihat di bagian area sini ya, ini kan sudah ada sensor-sensornya di area sini. Jadi Toyota emblemnya pun bahannya lihat, yang dia modelnya kayak kaca gitu modelnya. Jadi bukan yang plastik biasa ya, tapi glossy. Dan teman-teman kalau kita perhatikan juga di sini ada kamera, lihat nih. Ya semuanya serba kamera sih. Memang kalau yang versi GR ini jauh lebih lengkap untuk fiturnya ya. Nah, yang paling IWP surprise adalah ternyata dibandingkan dengan gen sebelumnya, Toyota itu berusaha membentuk semacam feel muscular. Nah, jadi berotot semuanya. Lihat nih, ini casing-casingnya kalau kita lihat dari deket nih, Cak. Tambahan di sini ya, melengkung lagi. Di sini lagi ada kayak lips begitu ya, jadi keluar. Ya ini plastik-plastik semuanya. Melentung-melentung, Cak, boso Jawa nih Kang Mas. Jebobok, Cak. Nah, di bagian area sini juga lihat, di bagian area fog lampnya itu kayak ada cover, Cak, di sini. Nah seperti ini kayak cover modelnya tuh, jadi dia plastik-plastik tambahan-tambahan. Dan seperti yang kita lihat di sini ya, lihat nih. Jadi kelihatannya memang jadi kayak bertumpuk-tumpuk aja gitu, Cak. Ini juga bertumpuk di sini ya. Jadi di sini udah ada casingnya. Terus di sini ada tonjol-tonjolan kayak nggak tahu UWP maksudnya apa, mungkin pemanis. Tapi yang jelas di bagian area sini, di bagian ujung-ujungnya sini itu juga permanen casing lagi. Baru di dalamnya ini ada fog lamp. Jadi kalau kita lihat dari samping pun itu bertumpuk-tumpuk, Cak. Nih lihat nih ya, shape-nya yang mengkotak, Mas. Wih, gila Mas. Dan di sini pun ini ada permainan di sini. Lihat di bagian area sini ada kayak, bahkan casing ini pun gak yang polosan, ini ada kayak cekungan ke dalam. Detailnya tuh bener-bener diperhatikan banget ya kelihatannya ya. Walaupun selera ya, Cak, kadang-kadang kita ngelihat seperti ini tuh kayak rasanya lebay, tapi ya secara mata efeknya bagus sih, karena memang kelihatannya jadi kayak berotot gitu. Nah di bagian sini ya adalah ini lampu sen ya di sini, Cak, lampu sen jadi satu, dan suppliernya adalah Stanley. Cakep Kang Mas. Dan ini posisinya seperti ini. Jadi dari dekat memang lihat nih, kalau kita lihat dari moncong ya, samping seperti ini, pelentung ono, Cak. Terus bagian bawahnya, Cak. Nah bagian bawahnya sampai yang lihat di sini ada, lihat bumper bawahnya pun ada kayak diffuser ya, bahasanya tuh kayak ada ala-ala diffuser di belakang, lihat seperti ini, Cak. Jadi detailnya memang dibuat sedemikian rupa supaya garang gitu ya. Nah ini plastiknya, plastik yang plastik yang Dove-nya ya bahasanya. Dan grillnya seperti ini, shape-nya, bentuknya ya, ada atas dan bawah. Nah seperti itu. Jadi bagian atas seperti ini.
gitu Cak. Nah, untuk di bagian lain-lainnya Kang Mas ya, kalau kita lihat dari jauh seperti ini, kalau kita perhatikan, lihatnya di bagian lampunya ini Cak. Ini WB yang paling bikin WB itu ngowoh itu ya, area sini kayak robot banget nih. Nah, area sini nih, lihat bertumpuk-tumpuk. Walaupun mungkin kesannya kalau bagi semua sebagian orang yang mungkin bisa aja lebay, tapi sih dari kacamata WB berhasil mengangkat bentuk dari New Fortuner ini. Tapi teman-teman, memang kalau secara desain banyak mengatakan ini mirip Legender dari Thailand ya. Tapi kalau dari kacamata IWB, entah kenapa rasanya itu kayak ada feel rasnya ya Cak ya. Mukanya mungkin gara-gara ras sudah masuk duluan dengan desain seperti itu, jadi membuat sosoknya itu jadi ada kemiripan dengan ras. Rasanya demikian. Nah, di sini Cak, ini jadi dari grill atas ini jadi kayak ada turunan, dia turun jrok gitu Cak. Nah, kan ada bibirnya itu turun. Kita lihat dari samping seperti ini. Nah, gokil Mas, gendeng Mas. Ya, engine-nya sih nggak ada perubahan ya informasinya. Jadi masih sama dengan yang sebelumnya. Fitur-fiturnya aja nih yang berbeda nih kayaknya nih. Nah, ini dari samping Kang Mas ya. Kita lihat dari samping sana aja sih, Bang, yang jelas gitu ya. Nah, semi tim. Bentuk lekuk dari New Fortuner dari samping seperti ini. Nah, over fender masih sama Cak, jadi minimalis banget ya. Ini bagus lah ya, better lah dibandingkan dengan Pajero yang nggak ada apa-apa. Jadi ada over fendernya tambahan begitu. Dan jika kita lihat dari samping bawah seperti ini ya, untuk bagian kaki-kakinya ya, roda-rodanya berubah juga peleknya. Dan untuk yang tipe GR ini, GR itu black semuanya, black glossy. Shape-nya seperti ini ya. Jadi bukan dual polish color ya, bukan dual tone color untuk yang bagian pelek GR ini, tapi black glossy. Dan ukuran dari bannya 265/60 ring 18. Nah, bagian area dalamnya seperti ini Cak. Wah, sistem suspensinya beda Mas ya, dibandingkan dengan Pajero loh. Ini ada kayak gak kelihatan sih dari sini ya. Tuh. Penasaran sih untuk mencoba sebenarnya ya WB. Nah, seperti itu. Dalam-dalamnya kolong-kolongnya ya. Terus bagian ini, karena ini adalah yang tipe GR, sudah 360 Cak. Lihat ada kamera di sini Cak. Nah gitu. Bagian samping shape-nya seperti ini. Cuman intip saja ya. Kalau dari samping sih nggak banyak berubah ya. Masih sangat mirip lah dengan yang lama. Jadi dari bahasa desainnya itu masih yang ya kita katakan identik lah, walaupun ada sentuhan yang minimalis. Lihat bagian area sini, wih, ini kalau dari kacamata IWB ini bakal bagus ya, karena feel kelihatan itu luas ya, bagian kaca-kacanya luas dibandingkan dengan Pajero Cak. Ini kalau sama di bawah nggak akan berasa sempit mungkin ya. Nah oke, kita dari depan dulu deh. Kita lihat dari depan dulu Kang Mas. Untuk depan ternyata masih sama Cak. Sudah full kulit yang GR ini, full leather, cakep, mantap. Nah ini bagian sini ada tulisannya, nggak jelas tulisan, mata IWB ngeblur nih karena gelap. Dan sini ya, jangan. Jadi ini masih, oh ini sudah elektrik semua Cak. Jadi kiri kanan sudah elektrik, nice ya, mantap. Ya, reclining dan sebagainya, maju mundur sudah model elektrik. Dan ini ada GR ya, lihat nih. Udahlah IWB nggak usah terangin, pasti sama tahu maksud IWB. Ini plastiknya Kang Mas. Terus yang bagian area sini ini ada kayak aksen kayu tapi warna hitam. Jadi bukan yang kuning atau coklat ya maksudnya. Terus ini bagian head unitnya seperti ini, lihat. Nah, ya ini sih emergency nih, IWB kan lagi servis Yaris nih hari ini. Nah, head unitnya, dan kita lihat dia sudah model, bentar, ini udah dual zone belum sih Cak? Ini kok kayaknya belum ya, kayaknya ya. Kayaknya sih nggak tahu deh, Bibi nggak tahu. Mau komen ya. Bibi nggak menyelami nih perkara gitu mobil. Dan ini handbrake-nya masih yang manual. Hahaha, teman-teman pasti ada yang komen nih. Hari gini masih manual, weh ya. Bibi pakai Pajero aja ngerasa bahwa manual itu kadang-kadang ada kelebihannya Cak. Lebih awet lah, dia bener-bener zero maintenance sebenarnya ya. Cuman ini sih maksudnya cuma setting-setting aja. Tapi kalau untuk yang kekuatan pasti ini.
ada riding mode-nya, drive mode riding mode ya, Eco Sport, normal, sebagainya ya. Ini kalau di Pajero nggak ada ya, seperti ini, dan masih tetap khas dari Toyota. Lihat nih, ada giginya bertingkat-tingkat, Cak. Bagian atasnya Mas pastinya nggak ada apa namanya, bahasanya apa sih, panoramik ya, atau sunroof sunroof lagi ya gitulah. Nih bagian atasnya, doornya, lihat nih, ada ya mewah sih, ada kacamata EV mewah sih. Oke, kita intip dari sana ya. Ini bagian pintu-pintunya seperti ini ya, ini bagus ya, nggak ada tonjolan. Pajero tuh sempit banget, kita coba masuk ke dalam, tercerahkan, Cak. Nah ini Bibi suka sih kalau yang minimalis gini, soalnya kalau Pajero tuh sempit banget, Cak, gara-gara. Nah kita masuk sini. Oke, kita masuk. Begini Mas posisi driving dari Fortuner. Dan dari kacamata IWB entah kenapa ini kok juga tenggelam ya rasanya, Cak ya, di belakang kemudi ya. IWB kurang ini ya, kurang apa ya, kurang proporsional bagi IWB. Jadi ini tinggi banget ya kalau dari feeling IWB. Mungkin bisa kita adjust sih di bagian sini kursinya, tapi asiknya ini lebih luas feel-nya dibandingkan dengan Pajero, jauh lega nih, Cak ya. Jadi kalau Pajero Mas sampai itu sempit karena di situ ada tonjolan untuk buka ininya ya, bagian pintunya. Kalau ini nggak ada nih, jadi mantap sih, enak gitu, gede, luas. Jadi posisinya pada saat kita di belakang kemudi Fortuner ini rasanya tenggelam ya. Ini sih bisa kita adjust lah ya naik turunnya. Mungkin kita perlu adjust aja sih, mungkin ya. Tapi kalau sampai nanya mengenai luasnya, asli, Cak, ini jauh lebih luas dibandingkan dengan Pajero. Pajero tuh sumpeng Mas, sini tuh kayak udah nyundul kita. Mau kita udah adjust paling rendah pun masih terasa mepet. Kalau ini kan enggak nih, jadi lega banget ya di bagian headroomnya. Jadi aman, termasuk juga bagian arah sini juga aman. Kita nggak terasa sempit karena nggak ada di sini nih. Kalau Pajero kan ada kayak ya variasi melentung gitu. Kalau ini nggak ada, jadi kita pas saja, enak posisinya. Secara ergonomi driving dikatakan lebih lega, lebih tenggelam. Tapi kalau secara ruangnya ya, space-nya itu ya luas yang ini. Setir-setirnya sama aja lah ya. Jadi kalau kita lihat sini, tambah tombol mode ya kan, HUD dan sebagainya. Ada voice command, up and down, volume, cruise control kayaknya nih. Ini pilihan menu, Cak. Dan sini ini apa nih? Apa ini bagasi belakang ya? Kalau kelihatan mata IWB. Gelap banget, Cak. Sumpah, mata tua Mas. Nah, jadi seperti itu. Kalau lainnya sih mewah ya. Ini bagian area sini mewah. Kita lihat, keren. Ini untuk cup holdernya ada 2 dan ada penutupnya. Kalau di kacamata IWB sih lebih rapi sih ya. Maksudnya lebih lega aja, lega banget ini. Feelnya tuh kita nggak sumpek kalau di atas Pajero ini. Sorry, Fortuner jadi Pajero. Ada pegangan, sana juga ada pegangan. Terus ya untuk kacamata, kalau Pajero nggak ada, Cak. Buat kacamata nggak ada ya. Terus ininya ya sama aja sih, lainnya pencetannya sama, mirip-mirip. Sini nggak ada sunroofnya. Nah ini ada high unitnya untuk yang tipe GR. Kalau untuk keempukannya ya ini dia Mas, IWB suka Pajero. Ini agak keras nih busanya. Oke, kita lihat sekarang yang di belakang seperti apa luasnya. Wah, ini gede ini Mas, ini gede ini. Geblek nih, enak nih. Nah ini cup holdernya ada 1. Ini semuanya leather ya. Kita naik coba. Oh ya, untuk yang dia nggak tahu ya apakah yang semua tipe begini, tapi untuk yang tipe GR Yaris, GR Fortuner ini dia ada apa namanya, plate-nya ya. Bahasanya apa ya kalau di bawah sini, Cak? Bagus kualitasnya, materialnya oke. Kita coba naik. Yes. Nah, kita naik sini. Dan yes, bener-bener kalau kelegaan IB katakan Pajero kalah Mas. Ini bener-bener lega, atasnya lega ya. Ini lihat nih bagian atasnya. Dan di sana intip ya, IB 70-an cm. Ininya ruangnya gede Mas, gede, enak.
Jadi kalau di dalam Fortuner itu nggak terasa feel sumpek tuh, nggak terasa Cak. Feelnya tuh luas aja. Walaupun sebenarnya memang SUV itu adalah mobil sumpek. Jadi sama kalau nyari mobil yang luas jangan ngambil SUV Cak. Big SUV seperti ini jangan. Soalnya sumpek Kang Mas. Rata-rata sumpek karena dia kan leather frame ya. Dan kalau sampai komparasi, tapi sekali lagi kalau sampai komparasi dengan Fortuner dan Pajero, leganya fix menang dari Fortuner. Jadi menang Fortuner. Nah, cuman ini sih agak anehnya di sini nih dashboardnya nih, kayak gunung dia mentung di bagian tengah. Itu kan stylenya Cak. Jadi kelegaan dan sebagainya HWB Ford Fortuner. Nah, kacanya juga lihat nih. Jadi ada kaca di sini, jadi kita kalau noleh ke luar itu feel-nya tuh visibilitasnya luas. Ngono Kang Mas ya. Wes, sekarang ya tinggal selera sih Cak, yang jelas. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba ke belakang Mas. Oh ya, ini ada adjusternya ya untuk spotnya. Adjusternya, jadi naik turunnya ada. Kiri kanan semuanya ada, aman. Semua serba black, sekali lagi hitam. Peleknya juga yang belakang sama black hitam. Dan bagian atas ini lihat. Nah, ini leather frame-nya kelihatan. Dan teman-teman memang kalau sampai nanya karakter dari suspensi, banyak yang mengatakan Fortuner itu lebih keras dibandingkan dengan Pajero. Nah, ini bagian belakangnya, Cah. Kita lihat dari sana aja ya biar nggak gelap. Wih, sini listnya black semuanya, black piano. Jadi kelihatan garang bener gitu ya. Nah, untuk bagian shape lampunya mirip lah dengan yang sebelumnya. Memang kalau dari sisi ruasnya aja, maksudnya lebarnya, dimensinya itu Fortuner lebih lebar dibandingkan dengan Pajero. Ya, jadi kelihatan mekar. Nah, bagian belakang ini Cak yang kelihatan banget perombakannya adalah bagian area sini nih. Jadi sebelum yang bagian belakang, bumper belakang maksudnya ya, saya kan menemukan ada tarikan yang bahasa Jawa mentelung, melembung ya bagian arah sini. Melembung, dan di arah sini ada permainan lagi. Jadi pemanis seperti ini ya, set, tarik oleh Toyota, dan ini ada mata kucingnya di bagian sini. Galak ya, kita sebutannya seperti kayak sirip-sirip hiu. Dan ban, nah bannya ini adalah sama ya untuk yang spare-nya di bagian situ. Ada tempelan emblem GR di sini, GR. Ya, GR seperti ini, Cah. Dan di bagian arah sini Fortuner emblem. Lihat nih. Tapi black, glossy, Toyota. Sini ada listnya ya. Jadi ini bagus ya. Karena kalau di Pajero kayak nggak salah nggak ada ya bagian belakang ini. List seperti ini. Ini semuanya list sampai ke bagian depan. Cakep. Ya, jadi kelihatannya mewah gitu ya. Dan di bagian sini ada high point stop lamp-nya di area sini. Nah, oke. Mantap. Spoilernya ya. Agak beda dikit ya feel-nya ya. Yang sebagian bawah itu diffuser. Jadi kadang-kadang WP kebalik-balik nih. Biasa review motor, Mas. Iseng-iseng aja nih, soalnya memang cakep. Jadi WP ngesorot sampai semuanya, lihat detail dari belakangnya. Sorry kalau mungkin gambarnya nggak cakep ya, Cah, karena memang cahayanya, pencahayaannya dan bagian lampunya, lihat lampunya Mas. Stop lampnya masih model kayak permainan dual color ya. Cakep sini, memang gagahnya di bagian area belakang sini. WB suka daripada Pajero, suka yang Fortuner. Tapi bagian depan sih WB suka Pajero sih masih Cak. Tapi bukan Pajero yang paling baru ya, WB nggak suka, nggak tahu ya kenapa ya. Desainnya agak mirip. Yang baru banget itu kayak agak mirip-mirip Expander Cross ya. Kalau yang sebelumnya punya IWB ya, punyanya itu emang itu enggak. Nah, ini bagian depannya lihat. Wih. Mengkotak. Ya sekarang sama komen kira-kira perlu nggak sih kira-kira IWB ganti Fortuner dari Pajero 2,8, harganya juga kita lihat ternyata cukup kompetitif ya, maksudnya justru mahalan Pajero Cak dengan 2,8 ya melawan 2400-an, power 182 PS, ini 203 PS, gendeng ya. Jadi memang kalau soal harga sih Pajero lebih mahal Cak jatuhnya nih bagian bawahnya ya. Nah, lihat detailnya sama nitip saja nih.
seperti ini detailnya tuh. Nah, ya selera sekali lagi, tapi memang terbaru ini ada rasa-rasa rasnya ya, mungkin karena ras sudah mirip dengan Legender jadi gitu. Oke teman-teman ya, jadi mau kincak sekilas review lucu-lucuan. BP nggak akan ngomong fitur dan sebagainya, tapi secara fisik aja generasi terbaru dari Fortuner. Ini ada GR Type yang sudah ada di dealer Toyota. Kalau teman komen cak, kira-kira BP perlu nggak sih ganti dengan Fortuner ini? Teman komen di bawah. Dan si biasa kalau teman suka video teman like, share, dan subscribe. Kecuali cak sampai sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat